Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bu Ria Arafia, SSI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linear, dan teman-teman sekalian yang kami cintai. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait model vektor dan matriks dari dokumen serta sudut antara dua vektor dan dua subruang untuk menduga dini plagiarisme dokumen, di mana kami mengkaitkan tersebut pada mata kuliah aljabar linier yang mengandung konsep ilmu komputer. Boleh di next. Baik, kami di sini beranggotakan 3 orang, yaitu terkait pertama saya sendiri selaku moderator, yaitu Widya Rahmawati Putri, dengan NIM 1313622008. Dan selanjutnya ada rekan saya yang bernama Aska Nadia Al-Azami, yaitu dengan NIM 1301622042. Dan selanjutnya rekan saya yang itu bernama Evi Siva Rohmania dengan NIM 1313622024. Boleh di next? Baik, di sini kami mengandung daftar isi terkait latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, pemecahan masalah, dan terakhir kesimpulan. Boleh di next? Baik, di sini latar belakang akan dijelaskan oleh Aska, rekan saya. Dipersilakan oleh Aska. Baik, di sini ada latar belakangnya. Jadi latar belakangnya itu prinsip kerja mesin pencari atau search engine itu memanfaatkan konsep dasar aljabar linear yaitu ruang vektor dan dekomposisi matriks. Nah, berdasarkan konsep dasar aljabar linear yang digunakan tersebut, dikembangkan pemodelan dokumen untuk mendeteksi dini terjadinya tindak plagiarisme. Nah, representasi vektor kolom dimanfaatkan dalam pengkonversian dokumen input. Konsep lain yang digunakan ialah besar sudut antar dua vektor. Dengan cara menghitung besarnya sudut yang dibentuk oleh dua vektor menjadi pertimbangan untuk menentukan indikasi tindak plagiarisme. Boleh di next? Oke, di sini ada rumusan masalah. Oh, belum. Oke. Sini masih nyambung latar belakangnya. Jadi dalam karya tulis ini diajukan sebuah model alternatif di mana dokumen ini direpresentasikan sebagai matriks dengan baris merepresentasikan banyaknya kata berbeda dan kolom merepresentasikan banyaknya paragraf dalam dokumen. Nah, plagiarisme dokumen ini dapat dideteksi dengan menentukan sudut antara dua subruang yang dibangkitkan oleh vektor kolom masing-masing dokumen yang akan dibandingkan. Nah, nanti akan diajukan prosedur numerik perhitungan sudut antar subruang yang ekivalen menurut definisi sudut antar dua subruang. Next. Lalu di sini ada rumusan masalahnya. Buat poin pertama, kita akan mencari rumusan masalah, bagaimana cara mengetahui konsep aljabar linear dalam pemecahan plagiarisme. Lalu buat poin keduanya, itu berapa perhitungan dugaan menyontek atau plagiarisme dapat diamati dari besar sudut yang dibentuk oleh kedua vektor. Lalu buat poin yang ketiga, itu ada bagaimana prinsip kerja yang digunakan dalam search engine atau dokumen terkait akan diidentifikasi melalui operasi vektor sederhana. Boleh di next? Oke, di sini ada landasan teorinya. Jadi sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa sih aljabar linear itu. Nah, di sini aljabar linear itu adalah bidang studi baik informatika, dan matematika yang mempelajari sistem persamaan linear dan solusinya, seperti vektor serta transformasi linear. Nah, matriks dan operasinya juga merupakan hal yang berkaitan erat dengan bidang aljabar linear. Nah, konsep dasar aljabar linear yang berupa ruang vektor, matriks, dan sudut itu merupakan alat yang cukup efektif digunakan sebagai model untuk penduga awal terjadinya plagiarisme.
Nah, konsep awal yang menggunakan representasi vektor sebagai alat utama menduga sekarang ini diganti dengan representasi matriks. Hal ini ditinjau dari hasil dengan penggunaan representasi vektor mengakibatkan tidak terwakilinya paragraf yang terdapat pada sebuah dokumen. Nah, kekurangan konsep awal semacam ini yaitu terletak pada dokumen yang diinput yang dipandang sebagai satu vektor secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan konsep baru sehingga suatu dokumen dipandang sebagai kumpulan dari beberapa paragraf. Ini boleh di next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Nah, kemiripan dua buah dokumen dapat dilihat dari sudut yang dibentuk antara dua buah subruang di ruang K. Pasangan dokumen yang sudutnya kurang dari sudut batas yang ditentukan diduga memiliki kecenderungan terjadi plagiarisme. Jika θ sama dengan 0, maka dua dokumen dikatakan serupa atau identik. Jika θ sama dengan pi/2, maka dua dokumen dikatakan sama sekali berbeda. Dan jika θ kurang dari sama dengan pi/6, maka diduga bahwa terjadi plagiarisme antara dua dokumen tersebut. Hasil berupa besar sudut yang diperoleh masih berstatus dugaan. Untuk memastikan telah terjadi atau tidaknya plagiarisme, perlu dilakukan lagi uji empiris berupa pemeriksaan manual. Oke, selanjutnya ada konsep awal aljabar linear digunakan sebagai pendugaan plagiarisme. Konsep awal yang awalnya menggunakan representasi vektor sebagai alat utama penduga sekarang diganti dengan representasi matriks. Hal ini ditinjau dari hasil dengan penggunaan representasi vektor mengakibatkan tidak terwakilinya paragraf yang terdapat pada sebuah dokumen. Kekurangan konsep awal semacam ini yaitu terletak pada dokumen input yang dipandang sebagai satu vektor secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan konsep baru sehingga suatu dokumen dipandang sebagai kumpulan dari beberapa paragraf. Oke, selanjutnya pengukuran sudut antara dua buah vektor. Jadi di sini ada tabel yang terdiri dari beberapa kumpulan kata dan jumlah frekuensinya. Lalu frekuensinya ini kita ubah menjadi bentuk vektor. Banyaknya kata berbeda yaitu 15. Artinya representasi kalimat judul sebagai vektor misal J dengan ukuran 15 kali 1 merupakan subruang di ruang 15. Nah, untuk menduga bahwa sebuah dokumen telah meniru dokumen yang lain, yaitu dengan mengukur sudut antara dua dokumen tersebut. Dalam hal ini, ukuran kedua vektor haruslah sama. Pengukuran sudut antara dua buah dokumen diidentikan dengan pengukuran sudut antara dua buah vektor, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Cos theta vektor x, y per norm x dikali norm y, di mana vektor x, y sama dengan x transpose dikali y yang merupakan hasil perkalian vektor x dan vektor y. Lalu x transpose dikali y sama dengan x1 dikali y1 ditambah x2 dikali y2 ditambah seterusnya sampai xn kali yn. Lalu norm x dan norm y masing-masing adalah panjang Euklidean atau norm dari vektor x dan vektor y. Panjang Euklidean atau norm suatu vektor diperoleh dari akar penjumlahan kuadrat elemen vektor tersebut. Nah, ini untuk notasinya, jadi norm X sama dengan pangkat A kuadrat tambah B kuadrat, kemudian X sama dengan A dikali B, lalu ditranspos. Lalu theta ialah besar sudut yang diapit oleh kedua vektor X dan Y. Kemudian, dugaan menyontek atau plagiarisme dapat diamati dari besar sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Jika sudut yang dibentuk kecil, maka diduga telah terjadi plagiarisme. Namun tetap dibutuhkan pemeriksaan secara manual setelah pendugaan ini. Tetapi kekurangan pendekatan teoretik semacam ini yaitu terletak pada dokumen input yang dipandang sebagai suatu vektor secara keseluruhan. Paragraf dalam dokumen tidak terwakili oleh representasi vektor, sehingga dua paragraf identik dari dua buah dokumen tidak dapat terdeteksi. Karya tulis ini mencoba membuat representasi dokumen berdasarkan ekstraksi paragraf dalam dokumen. Pada dasarnya, suatu dokumen teks terdiri dari satu atau beberapa paragraf. Dalam Information Retrieval Model atau disingkat IRM, suatu dokumen teks dapat diterjemahkan ke dalam bentuk suatu vektor.
Kali ini paragraf dalam dokumen teks direpresentasikan sebagai sebuah vektor. Dengan demikian, dokumen yang memuat paragraf tersebut akan dapat dinyatakan sebagai kumpulan vektor yang berupa ruang vektor, atau matriks jika representasi paragraf tersebut berupa vektor kolom. Sebagaimana prinsip kerja yang digunakan dalam search engine, data atau dokumen terkait akan diidentifikasi melalui operasi vektor sederhana atau simple vector operations. Selanjutnya ada prinsip kerja yang digunakan dalam search engine. Prinsip kerja mesin pencari atau search engine memanfaatkan konsep dasar aljabar linear, yaitu ruang vektor dan dekomposisi matriks. Prosedur dalam karya tulis ini meliputi dokumen yang akan diperiksa. Dikonversi terlebih dahulu oleh suatu program menjadi vektor berukuran K kali dn, di mana K adalah banyaknya kata yang berbeda pada seluruh dokumen yang akan diperiksa, dan dn adalah banyaknya paragraf pada dokumen ke n. Nah, n ini merupakan dokumennya. Jadi di sini ada dokumen 1 dan 2. Secara matematis dapat ditulis ini untuk dokumen 1 yang terdiri dari himpunan vektor-vektor dan juga dokumen 2 yang terdiri dari himpunan vektor juga. Nah, untuk menduga bahwa pada dua buah dokumen terdapat plagiarisme, maka dapat diukur sudut antara dua dokumen tersebut. Kemudian diberikan definisi sudut antara dua buah subruang di ruang vektor. Di sini ada X, kurung siku buka dan tutup kurung siku, yang merupakan hasil kali dalam berdimensi 2 atau lebih. Lalu untuk U merupakan himpunan vektor merentang dari vektor U, dan V sama dengan kumpulan dari vektor V, yang adalah dua subruang di X, di mana satu kurang dari sama dengan P, kurang dari sama dengan Q, dan kurang dari tak terhingga. Asumsikan bahwa kumpulan dari vektor U dan vektor V adalah ortonormal, maka theta adalah sudut antara dua subruang U dan V, yang diberikan sebagai berikut. Cos kuadrat theta sama dengan determinan M transpose dikali M, dengan M merupakan vektor U dan V ditranspos dan merupakan matriks berukuran Q kali P. Arti geometris dari sudut antara dua subruang dan penurunan definisi di atas dapat dilihat pada kedua paper tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Widya. Baik, terima kasih Evi. Selanjutnya ada pemecahan masalah di mana ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu pendekatan teoritik dalam pembuatan pendugaan terjadinya plagiarisme. Yang kedua ada poin penerapan mesin pencari ada search engine. Yang ketiga terakhir itu ada poin interpretasi hasil. Boleh di next. Baik, di sini ada pendekatan teoretik dalam pembuatan penduga terjadinya plagiarisme, yaitu dalam pembuatan penduga ini terjadinya plagiarisme menggunakan konsep aljabar linear, yaitu representasi matriks yang merupakan perluasan dari penelitian sebelumnya, dan juga beberapa pendekatan teoretik yang digunakan sebelum masuk pada pendekatan teoretik, yaitu dengan cara ditinjau bahwa mengkonversi sebuah dokumen menjadi sebuah matriks adalah tidaklah mungkin matriks tersebut karena sudah memiliki kolom-kolom ortonormal sehingga sudut antara subruang dan tidak dapat dihitung secara langsung sebagaimana dikehendaki definisi, yaitu untuk kasus ini pendekatan teoretik bagian kedua merupakan solusi yang diajukan sebagai pendekatan yang paling tepat. Berikut pendekatan teoretiknya yang diajukan, yaitu pertama, dokumen input dinyatakan sebagai suatu matriks, dan yang kedua itu kemiripan di dua buah dokumen dapat diukur dengan sudut. Yang ketiga, dugaan terjadinya plagiarisme diamati dari sudut besar sudut yang dibentuk oleh dokumen yang dijadikan input. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada penerapan mesin pencari atau disebut search engine. Dalam penerapan ini, sebuah mesin pencari untuk mengetes plagiarisme tersebut yaitu digunakan untuk mencari surfing situs internet tertentu, dan yang kedua itu mendownload data maupun gambar,
Yang ketiga yaitu pengguna user cukup memasukkan data kunci keyword untuk diinginkannya, kemudian situs penyedia search in akan bekerja dengan kemudian menampilkan suatu hasil result yang diinginkan tersebut. Baik, di sini ada interpretasi hasilnya, yaitu di mana penerapan konsep aljabar linear ini yang diduga terjadinya plagiarisme dikatakan representasi matriks dan perhitungan sudut antara subruang di Rn digunakan sebagai ide yang dipandang lebih baik. Pada karya tulis diajukan sebuah model yang lebih baik tanpa membuat konsep yang digunakan model representasi vektor, atau dengan kata lain terlebih dahulu masih tetap digunakan gitu. Selanjutnya, baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan terkait materi tersebut, yaitu bahwa kita menyadari bahwa penerapan konsep aljabar linear ini digunakan pada prinsip kerja mesin pencari atau disebut search engine dapat digunakan sebagai penduga terjadinya plagiarisme dengan model diajukan di mana dokumen direpresentasikan sebagai matriks dengan kolom mewakili paragraf pada dokumen tersebut lebih mendekati keadaan sebenarnya jika dibandingkan dengan model di mana dokumen ini representasikan sebagai vektor. Pada model akhir sudah terbukti bahwa secara empiris penyaringan searching awal digunakan terjadinya tindak plagiarisme cukup efektif tersebut. Mungkin bisa di next. Baik, kemungkinan itu saja yang dapat kelompok 3 sampaikan kepada teman-teman sekalian serta kepada Ibu yang terhormat Bu Ria. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.